teman Japri, selamat datang di podcast Japri, Jaringan Aspirasi Perikanan Bali. Perkenalkan, saya Dewi Purnamasari merasa sangat terhormat dapat menjadi host perdana di episode spesial, yaitu Grand Opening Podcast Japri pada hari ini. Jadi di sini kita akan mengobrol singkat mengenai bagaimana latar belakang terbentuknya Japri dan juga kemana arah pengembangan ke depannya. Kalau teman-teman Japri mendengar kata tentang perikanan Bali, pasti yang ada di pikirannya itu tentang lautnya yang indah, tentang ikannya yang melimpah, laut pantainya eksotis. Tetapi di balik itu semua ada berbagai cerita, tantangan, dan juga aspirasi yang perlu kita dengarkan. Dan disitulah podcast Japri hadir untuk mereka. Tentunya teman-teman Japri, saya tidak akan sendirian di episode spesial hari ini. Saya akan ditemani oleh narasumber yang kompeten dan tentunya sangat tahu tentang seluk-beluk podcast Japri. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Selamat datang Mbak Dewi. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber pertama podcast kami hari ini. Ya, saya senang sekali bisa bergabung dengan acara Grand Opening Podcast Japri. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain nanti yang mendengarkan khususnya. Baik. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke obrolan inti kita, Pak, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman Japri. Baik, kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Putu Sumardiana sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Itu dulu perkenalan saya ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita akan memasuki segmen inti kita pada hari ini, tapi sebelumnya boleh saya memberikan sedikit pantun, Pak? Boleh. Boleh minta cakepnya ya, Pak? Iya, pastilah. Iya. Pagi hari memancing di tepi. Cakep. Ditemani angin dan mentari. Cakep. Japri hadir menyatukan aspirasi untuk perikanan Bali yang lebih berarti. Cakep dan mantap. Tepuk tangan dulu kita semua ya. Japri ya. Baik, teman Japri, sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya, di mana kita akan berbicara lebih detail lagi, Pak, tentang podcast Japri ini. Jadi, kalau menurut Bapak Kadis, apa sih yang melatar belakangi pentingnya dibentuk podcast Japri ini? Baik, saya kira saya merasa bersyukur ya hari ini bisa gabung di podcast ini. Jadi, podcast Japri ini merupakan suatu wadah ya, wadah komunikasi interaktif antara baik itu pemerintah dan perikanan yang ada di Bali. Karena penting sekali. Kenapa ini penting? Karena selama ini kita kalau berbicara perikanan, tadi perikanan Bali itu kita tahunya hanya nelayan menangkap ikan, pembudidaya membiarkan ikan dan sebagainya. Tapi di balik itu juga apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi inovasi yang mereka dapatkan tidak tersampaikan. Dan dengan adanya podcast ini, keluhan-keluhan khususnya bagi perikanan Bali itu bisa tersalurkan ke tepat sasaran. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak semestinya dikeluhkan, nah inilah berdampak kepada hal-hal yang memang semestinya jalurnya memang tidak pas gitu. Oleh karena itu, dengan podcast Japri ini diharapkan seluruh masyarakat perikanan yang ada di Bali ini bisa menyalurkan aspirasi, berkomunikasi, berinteraksi, bahkan terhadap keluhan-keluhan dan inovasi yang mereka dapatkan bisa tersampaikan, sehingga kita terbuka dialog baik itu secara langsung maupun interaktif yang tentunya memberikan dampak positif dari perkembangan perikanan Bali. Oleh karena itu, dengan banyaknya permasalahan oleh perikanan kita itu, maka dibentuklah wadah yang namanya Japri ini dan sebagainya. Nah, itulah salah satu simpel sebenarnya itu, karena wadah komunikasi dan berinteraksi dia itu. Iya, ya betul sekali Pak. Ya berarti memang sangat dibutuhkan ya suatu wadah yang utama untuk menampung aspirasi-aspirasi dari di luar bidang perikanan. Iya, sangat dibutuhkan sebenarnya. Baik, kalau begitu bagaimana menurut Pak Kadis ke depannya atau harapannya untuk selanjut pengembangan podcast ini? Ya, tentunya kami struktur organisasi di sini ada namanya Kabin Perikanan, yaitu nanti akan disampaikan secara detail yaitu program bagaimana pengembangan itu oleh Ida Ayu Turyastini selaku Kepala Bidang Perikanan. Dia nanti akan mengupas tuntas
apa sih Japri itu, bagaimana pengembangannya, serta harapan-harapan yang disampaikan. Oke, baik Pak. Berarti boleh nggak saya minta satu kalimat statement dari Bapak untuk podcast Japri ini sebelum nanti kita bertanya lebih detail kepada Ibu Kepala Bidang Perikanan. Baik, saya kira Japri ini di Dinas Kelautan dan Perikanan semacam inovasi baru ya. Harapan saya wadah ini podcast ini kedepannya memang benar-benar menjadi role model di berbagai instansi ya. Sebagainya harapan saya, mari kita bersama-sama mendukung dan tentunya mengaktifkan podcast Japri ini. Kalau bisa secara reguler dibuatkan seperti podcast ini sehingga masyarakat khususnya perikanan Bali itu tahu tentang ternyata podcast Japri ini sangat bermanfaat bagi komunikasi untuk saluran aspirasi dan sebagainya. Jadi itu aspirasi perikanan Bali sangat membutuhkan podcast ini. Saya kira itu kira-kira. Baik, harapannya kita semua ya, masyarakat pelaku usaha bisa menggunakan podcast akses, ini ya, sebagai betul. wadah aspirasi Pak. Ya, tetap semangat ya. Siap, terima kasih Bapak atas kehadirannya sebagai narasumber kami hari terima ini. Kasih. Ya, terima kasih. Kan kami akan sambung ke narasumber berikutnya. Baik, teman Japri, setelah tadi kita berbincang dengan Bapak Kepala Dinas, kami sekarang bersama narasumber selanjutnya, yaitu Ibu Kepala Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Mbak Dewi sudah mengundang saya untuk hadir di podcast Japri pada hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke obrolan inti kita, mungkin bisa perkenalkan sedikit baik, kepada teman-teman Japri. Siap. Halo teman Japri semuanya, perkenalkan nama saya Dayuri Astini. Saat ini saya bertugas selaku Kepala Bidang Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Saya berharap teman-teman Japri semuanya dimanapun berada bisa dengan santai untuk mengikuti dan mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menginspirasi kemudian memberikan manfaat bagi teman-teman perikanan semuanya. Baik, baik sekali. Kita langsung masuk ya Bu ke pertanyaan pertama. Ini tadi saya juga sudah bertanya sebelumnya kepada Pak Kadis. Namun Kak, saya ingin mendengar lebih detail lagi. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi diadakannya podcast Japri ini? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis kami bahwa a lot of things happen. Jadi di bidang perikanan khususnya di sektor perikanan di luar sana ada luar biasa ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian ada sumber-sumber kekayaan laut kita yang bisa mungkin masih besar sekali potensinya untuk kita gali. Akan tetapi mungkin masyarakat perikanan belum tahu banyak tentang hal itu dan pemerintah pun juga sudah melakukan banyak hal, namun perlu hal-hal tertentu yang perlu kita dorong untuk kita tingkatkan. Untuk itu dengan hadirnya podcast Japri ini harapannya seluruh informasi dan aspirasi dari masyarakat perikanan dapat kita tampung di wadah ini. Seperti itu, Bu Dewi. Menarik sekali ya, Bu. Jadi memang kalau dari semua penjelasan Ibu tadi, apa sih menurut Ibu yang menjadi tantangan terbesar di sektor perikanan Bali saat ini? Tentu kita di perikanan Bali banyak menghadapi tekanan ya. Yang pertama isu perubahan iklim, bahwa masyarakat perikanan, terutama nelayan dan budidaya, ini menghadapi perubahan iklim yang sangat berdampak bagi kegiatan ekonomi mereka karena masih bergantung terhadap kondisi cuaca. Contoh nelayan mungkin akan kesulitan untuk melaut, kesulitan untuk memprediksi lagi di mana daerah penangkapan ikan dan lain sebagainya. Itu tantangan yang pertama. Tantangan kedua adalah tekanan terhadap pemenuhan standar market global, bahwa untuk bisa produk-produk perikanan kita diterima di pasar, di market, baik pasar lokal, antar pulau maupun internasional, banyak standar yang harus kita penuhi. Sehingga itu menjadi tantangan pemerintah bagaimana kita bisa mendampingi para pelaku usaha untuk dapat menembus market. Yang ketiga adalah tantangan bahwa sektor perikanan ini bukan sektor yang menarik untuk ditekuni. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Bali saat ini hampir bisa dikatakan 80% bertumpu pada sektor pariwisata.
Lalu perikanan tidak terlalu menarik, apalagi untuk generasi milenial atau generasi muda. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita, Mbak Dewi, bagaimana sebenarnya anak-anak muda juga oke nih gitu berbisnis di sektor perikanan untuk memajukan perikanan Bali. Mungkin itu saja mungkin yang Baik, memang berat untuk berarti kita. sangat dibutuhkan ya suatu wadah media untuk Betul. menyampaikan inspirasi, potensi-potensi yang Betul, tadi Ibu betul sekali. sampaikan kepada Kedepannya di episode berikutnya kita berharap banyak pelaku usaha anak-anak muda yang berhasil di sektor ini akan bisa membagikan ilmunya, pengalamannya, sehingga wah ini ada sesuatu yang menarik dari sektor perikanan untuk ditekuni. Baik, sangat baik ya tujuannya dari diadakan podcast Japri ini. Ketika nanti sudah berjalan, Ibu mungkin boleh diceritakan bagaimana sih, apakah ada program-program lain yang akan dijalankan, apa rencana program-program kegiatan ke depan dalam podcast Japri ini? Setelah berjalan, mungkin kita akan menerbitkan buletin digital. Jadi kita akan coba rangkum segala bentuk informasi, pengetahuan yang kita dapat dari podcast ini untuk menjadi produk digital yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan. Jadi nggak hanya kita ngobrol santai, tetapi ada dokumen-dokumen lah ya yang untuk menjadi panduan ketika mereka tertarik di sektor perikanan. Oke, menarik sekali ya. Semoga kita akan terus berkelanjutan melakukan Ya, ini mudah-mudahan dan Mbak Dewi. benar-benar bermanfaat ya Ibu. Ya, betul. Jadi bisa menjadi suatu media untuk edukasi Ya, maupun diskusi. iya, betul sekali. Iya. Jadi kalau tadi dikatakan kan kita akan menjadi wadah aspirasi bagi Betul. pelaku usaha. Betul. Nah, kalau begitu apakah mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Japri bagaimana caranya misalnya ada teman-teman Japri yang merupakan pelaku usaha itu bisa ikut terlibat atau menjadi narasumber mungkin di Japri? Iya, tentu. Jadi kembali lagi kami sampaikan bahwa podcast Japri ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama, keluar ini akan menjadi media inspirasi, pengetahuan, edukasi kepada masyarakat. Kemudian ke dalam podcast ini akan menjadi media menyerap aspirasi dari seluruh pelaku atau stakeholder di sektor perikanan. Nah, bagaimana nanti masyarakat perikanan bisa berperan secara aktif di podcast ini? Kita akan menyediakan saluran-saluran seperti silakan di kolom komentar mau isu apa nih yang mau diangkat. Misalnya tertarik tentang bagaimana kita mengembangkan tambak udang, Mbak Devi ini kayak udang Panami misalnya, nanti silakan kita akan siarkan podcast ini juga di saluran YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa request ide apa atau topik apa yang mau kita bahas di kolom komentar, atau bisa nanti ke saluran-saluran yang resmi mungkin dari dinas ya. Kita kan punya website juga, sosial media, Instagram, kemudian Facebook yang dikelola secara official, secara resmi. Nanti bisa dari saluran itu menyampaikan aspirasi ke kita. Mungkin apa kita juga terbuka untuk kolaborasi? Oh iya, tentu saja. Jadi semua pihak kita akan undang dari pelaku usaha, kemudian lembaga masyarakat, akademisi, mungkin yang bisa kita undang di sini untuk berbicara dan sharing pengalaman mereka tentang perikanan. Berarti kalau dalam jangka waktu depan, anggaplah dalam 1 tahun ke depan nih, goals kita ini apa nih Bu dari podcast Japri ini? Kami berharap podcast ini rutin kita bisa tayangkan, dan tentu saja semakin banyak pendengar setia yang merasa mendapatkan manfaat dari adanya podcast ini, dan semakin banyak pihak yang akan memanfaatkan wadah ini untuk kita berinteraksi secara 2 arah. Jadi itu harapannya ke depan. Jadi semakin banyak yang akan memanfaatkan saluran ini. Iya. Jadi tadi berbicara dengan komunikasi 2 pihak ya, 2 arah. Betul. Ya, apakah mungkin akan diadakan mungkin semacam workshop atau pelatihan atau melalui podcast Japri ini? Iya. Tidak menutup kemungkinan bahwa program-program yang akan dibutuhkan oleh masyarakat bisa disampaikan melalui jalur ini. Tapi tentu nanti kita akan lakukan kajian, evaluasi apakah mana yang akan kita prioritaskan, Mbak Dewi. Kita sesuaikan dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Benar-benar menarik sekali ya teman Japri dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang. Banyak sekali yang ingin dicapai dan memang banyak sekali potensi perikanan Bali yang kami harapkan itu dapat tersampaikan melalui podcast Japri ini.
Jadi kita akan fokus untuk pemberdayaan komunitas perikanan dari ujung utara, Bali, selatan, timur, barat. Jadi teman-teman Japri yang memiliki cerita inspirasi yang ingin mungkin menyampaikan masalahnya atau kendalanya bisa menyampaikan melalui podcast Japri ini. Betul. Jadi Ibu Kepala Bidang Perikanan, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin boleh minta sedikit pesan singkat untuk teman-teman Japri, khususnya generasi muda, tadi katanya generasi milenial, agar terus semangat berkarya di sektor perikanan. Terima kasih Mbak Dewi sebagai closing statement pada podcast hari ini. Kami mohon dukungan semua pihak untuk mensukseskan podcast ini dan memanfaatkan, karena sebenarnya podcast ini bukan dibuat untuk kami saja tetapi untuk seluruh stakeholder pihak di sektor perikanan Bali, sehingga sektor perikanan Bali bisa menjadi sektor unggulan seperti cita-cita kita semua. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu telah hadir di episode perdana podcast Japri pada hari ini. Ya. Jadi teman-teman Japri, itulah obrolan singkat kita dengan Kepala Bidang Perikanan di episode perdana podcast Japri hari ini. Mungkin sebelum penutup saya boleh kasih pantun lagi, Bu? Wah, boleh minta cakepnya ya? Siap. Cakepnya. Ombak datang silih berganti. Cakep. Laut luas penuh harapan. Cakep. Mari bersama membangun perikanan Bali melalui Japri, ruang aspirasi dan kolaborasi masa depan. Wah, keren sekali. Baik, teman Japri, terima kasih sudah menemani kami dalam podcast perdana kami hari ini. Saya, host Japri, pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media kami, dan karena akan ada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.